Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sriya TV yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini ruang berhikmah. Bersama saya Isra Ahmed akan mengajak pemirsa Sriya TV yang ada di rumah dan jemaah sekalian yang ada di sini untuk bersama-sama membahas tentang tema kita kali ini, yaitu hakikat 10 Muharram. Untuk itu sudah berkumpul bersama kami Majelis Taklim FKM. Masjid Ijtihad Al-Ittihad. Dan langsung saja kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan kali ini oleh Ustazah Haja Dimas Umi Kalsum MPDI tentang tema kita kali ini, yaitu hakikat 10 Muharram. Kepada Ustazah silakan. Terima kasih kepada Mas Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi sumur, bagi yang jawab salam insyaallah panjang umur. Amin. Beli sepatu di pasar baru, bagi yang jawab salam tadi itu insyaallah selamat tahun baru. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Sriwijaya TV, ruang berhikmah dimanapun berada, insyaallah dirahmati Allah. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ittihad dan FKMT Sematang Borang yang sudah hadir, ya insyaallah galau-galaunya dirahmati Allah, amin. Di sini juga ada Ibu Lurah, Pak KUA bersama-sama kita pengurus Masjid Al-Ittihad, insyaallah selalu dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 10 Muharram ini kita masih bisa bermuajahah. Kita masih merayu ke tahun baru Islam. Kita bisa menapaki tahun baru 1441 Hijriah, di mana tidak sedikit kawan-kawan kita lah balik sebelum masuk tahun ini. Tapi kita masih diberi Allah keluasan umur untuk bisa memasuki tahun 1441 dengan tujuan agar ibadah kita bertambah lebih mantap lagi. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tahun baru berganti, jangan berpikir bahwa umur bertambah panjang, tapi bertambah pendek. Iya. Kalau tahun berganti, jangan berpikir bahwa badan bertambah kuat, bertambah royo. Iya. Jangan berpikir bertambah umur ini, bertambah tahun ini kita bakal tambah cantik, seger bugar. Tidak. Ya, tambah kenyot. Iya. Makanya nyambut tahun baru itu harus kita awali dengan muhasabah atau perenungan. Di dalam Islam, tahun baru Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram. Ada yang nanya, Ustaz, jangan apa bulan Muharram ni? Tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah tu, tahun baru Islam tu, awal bulannya. Kalau Masehi kan Januari. Itu dulu ada sejarahnya. Sahabat Rasul Sayyidina Umar ibn al-Khattab Khulafaur Rasyidin Amirul Mukminin mengumpul ke seluruh sahabat-sahabat untuk menentukan awal tahun baru Hijriah. Karena pada masa itu sudah mulai ada surat menyurat. Nah, kita kata tanggal lagi itu. Rasul berlahir disebut tahun apa? Tahun gajah. Karena pada waktu itu gajah nyerang Ka'bah. Ya, tentara Abraha. Nyai kita tanya, Nyai lahir kapan? Waktu batang kelapa itu tumbuh. Ditebang buat perumahan hilang. Ya. Baca lagi nak nyeledekinya. Maka harus ada penanggalan karena ada surat menyurat dan administrasi lainnya. Akhirnya ada sahabat ngomong, ya Amirul Mukminin, hitung bebas Rasul wafat. Apa kata yang lain? Jangan, madai tahun baru kita nak sedih-sedihan.
Oh, kalau itu pas Rasul lahir, jangan juga ngapo Islam belum banyak. Kapan? Pas bulan Muharram baik. Ngapa cak itu? Wong baru balik haji. Semangatnya masih membara. Jangan wong balik haji, semayang ke masjid. Pokoknya ke masjid juga terus maji sebulan tu. Lewat 2 bulan lewat. Sedekahnya lagi bagus-bagusnya balik haji, makanya banyak nyantun yatim piatu. Balik haji, iya dah. Lagi mikir ke sedekah terus. Mumpung bulan Muharram ni lah lewat dari situ, gak lewat, dah terfikir lagi. Ya, sebulan 2 bulan tu masih auranya. Nah, lah lewat tu agak kendor dikit. Maka diambillah bulan Muharram. Semangat haji tu masih di situ. Hitungannya mulai dari Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah atau kita sering sebut dengan hijriyah, itu artinya berpindah. Pertama, ada 2 definisinya. Pertama, pindah. Yang dimaksud di sini adalah pindah makan. Tahu pindah makan? Tempat. Hah, halo? Makan, tahu makan? Apa dia? Tempat. Oh, mindah ke nasi dari piring ke perut. Hijrah juga itu ya. Mindah ke pindang gabus ke perut. Hijrah juga. Makan bahasa Arab ni tempat. Hijrah tempat. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, mayuhajiru fisabilillah, mayuhajiru wajahadu fisabilillah, yajid lahu fil ardi mugharaman katsira. Barang siapa yang berjihad dan berhijrah di jalan Allah, sesungguhnya bumi Allah itu teramat luas. Itu kata Allah. Jadi kalau kita tinggal di satu tempat tu tak kondusif, kita boleh pindah ke tempat lain. Kalau mantap di situlah namanya bunuh diri. Ya. Misalnya ibu-ibu tinggal di Kertapati. Rasanya tak nyaman aku di sini. Misal, besing dan segala macam. Ini contohnya. Pindah hijrah lagi, pindah. Pindah ke kilometer 8, salah ngambil tempat pula. Ya. Tahu pindah kilometer 8 itu. Ya, dekat kampung baru lah. Ya. Beli rumah di situ tak sengaja. Muka lawang depan wong tak berbaju, belakang betina tak berbaju. Anak perkembangannya kurang sehat, pindah lagi sampai menemukan tempat yang nyaman dan aman. Itu namanya mugharaman katsira wa wasa'a. Sesungguhnya bumi Allah itu lebar dan luas, ya. Jadi jangan takut berpindah-pindah. Nah, kemudian yang kedua pindah akhlak. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa nafsut tanzur qaddamat lighad. Hei wong yang beriman, hitung-hitung oleh kamu berapa banyak pahala dan dosa yang sudah kamu kumpulkan. Halo? Halo? Sudah dihitung pahalanya? Dosanya? Tak terhitung. Banyak dosa apa banyak pahala? Banyak dosa. Nah, ngaku gak lu? Nah, kalau kita lah ngitung-ngitung rasa banyak dosa, 1441 ni harus punya ancang-ancang. Apa ancang-ancangnya? Harus lebih baik lagi. 1440 kita tinggalkan, 1441 harus lebih baik dari 1440. Contoh, 1440 pengajian sungkan, 1441 ngajilah, melok pengajian, datang ke majlis taklim. Ngapa ustazah kami harus datang ke majlis taklim? Karena banyak ibadah kita belum sempurna karena kurangnya ilmu agama yang kita pahami. Halo? Halo? Ibu? Datang ini, untung ada FKMT. Yang belum rajin ke majlis taklim, rajin-rajin lah. Kenapa? Karena banyak dari kita ni yang belum paham tentang ilmu agama. Betul? Tak semua kita lulusan pesantren, betul? Tak semua kita lulusan madrasah, betul? Kadang-kadang mandi wajib baik kita lupa bacaannya. Nah, sebelum kita lanjut kita serahkan dulu ke Mas Ajis. Baiklah pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi, dan jemaah di sini pun boleh menyiapkan untuk di segmen berikutnya sebuah pertanyaan, atau bapak-bapak juga boleh menyiapkan
tentang tema kita kali ini, yaitu hakikat 10 Muharram, atau di luar tema juga boleh Ustazah ya. Kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah Ruang Berhikmah. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Ikuti keseruan obrolan bersama tokoh-tokoh berprestasi dan menginspirasi dalam Bedalu setiap Kamis jam 9 malam. Bincang-bincang yang membahas seputar gaya hidup dan dunia kesehatan tersaji dalam Jendela setiap Sabtu jam 7 malam. Salurkan aspirasi Anda seputar peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi di Sumatera Selatan dalam Ngopi 45 setiap Rabu jam 7 malam. Talk show program hanya di Sriwijaya TV. Mau bernostalgia dengan klip-klip lawas? Di sini tempatnya kalian bisa bernostalgia dan merequest klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam. Kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang lawas yang akan membawa Anda bernostalgia dan bernyanyi bersama dalam lagu lama setiap Rabu jam 9 malam. Music program hanya di Sriwijaya TV. Warnai waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seputar tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Sumatera Selatan dalam Cerita Sriwijaya setiap Jumat dan Senin jam 7:30 malam. Informasi terkini seputar hiburan, tren, gaya hidup, hobi, dan komunitas yang ada di Sumatera Selatan tersaji dalam Bujang Gadis setiap Selasa jam 8:30 malam. Rangkaian berita-berita seputar dunia olahraga di Sumatera Selatan kami rangkum dalam Gol Gelora Olahraga setiap Senin jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Masih di rumah Ruang Berhikmah. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan lagi ceramah kita yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi tentang hakikat 10 Muharram. Silakan Ustazah. Ya, nah jadi ibu-ibu harus lebih baik lagi ya. Contoh masalah mandi wajib tuh banyak niatnya yang nggak baca. Ustazah pernah ceramah. Waktu Ustazah ceramah tuh pelajaran fikih. Ibu-ibu siapa yang hafal niat mandi wajib
Aku Ustazah maju bu, kebenaran ibu ini wong sekayu, maaf, kebenaran. Jika ibu bisa niat mandi wajib, bisa Ustazah, tapi bahasa kukak weh. Aku tak bisa bahasa Arabnya. Oh ya sudah, mulai ibu itu niat mandi wajib. Sengaja kukak mandi besok, ngoyo kayak dari ujung rambut ke ujung kaki, karena disenggol laki. Itu niat. Terkejut aku, sangkan aku terkejut tuh, ngapa? Tak pernah bacaan mandi wajib model itu. Sengaja kukak mandi wajib ngoyo kayak dari ujung rambut ke ujung kaki, karena disenggol laki. Alang kena manyo disenggol laki mandi wajib. Tiap kena senggol mandi wajib, waduh kecut badan. Ngapa ini terjadi? Karena kita dah galak belajar. Salah sikapnya dah galak membenahi ilmu agama kita dengan mengikuti majelis-majelis taklim. Yang kedua, misalnya ngajinya belum bagus, 41 bagus ke lagi. Solatnya belum husuk, 41 husuk ke lagi. 40 galak maling duit laki. 41 tingkatkan lagi. Cuman malingnya ada syarat untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk hura-hura haram hukumnya, ya. Ada yang nanya, Ustazah, apa hukumnya maling duit laki? Tak ngapa-ngapa. Yang penting yang dipaling tu laki kita, duitnya. Ya. Yang tak boleh maling duit laki, wong. Kriminal itu. Kalau laki kita dah apa-apa, dia nyari duit untuk kita tu lah. Ya dah. Apalagi kalau lakinya ketat, pelit, bahir, pedit, kedekut, getah basah. Entep ke di mana dia nuduk ke duit? Wong lanang ni tak boleh banyak-banyak nyekel duit, kaget nyaweng. Lemak laki kita, bang paling aman tu ibu-ibu. Nerima duit cepat, metu ke duit sarung. Sian tengok lakinya, dek minta duit dek 300,000 nampel ban. Ban apa? Ban mobil mana? Suruh paynya dulu. Ban mobil laki. Mana belah mana bolong ya? Iya aja gitu. Maka agak sarung ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu, 41 khusus ibadah dan kehidupan kita mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, harus lebih baik lagi dari 40. Ngomong-ngomong, kenapa bulan Muharram didulukan? Ternyata di tanggal 10 Muharram, Bu, halo? Di tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian besar. Makanya hadis-hadis Rasul menganjurkan kita tanggal 10 Muharram untuk berpuasa. Karena ternyata di 10 Muharram ini pada hakikatnya banyak kejadian-kejadian besar. Tidak basing-basing para sahabat menentukan Muharram itu sebagai awal dari tahun Hijriah. Bulan, Bu, halo? Ngomong-ngomong, kamu ni hafal tak bulan-bulan Hijriah? Coba, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, terus Sa'ban, Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. Masih ada yang ngomong bulan Hafid tadi. Di belakang aku. Bulan Hafid, Zulkaidah. Sampai ada mitos jangan menganten bulan Hafid. Ngapa kaget terjepit? Macam-macam baik. Apa-apa bulan tu bagus galau. Ya. Nah, sebelum bulan ini kita Bu Ibu pengajian banyak melepotan. Balik ni hafal ke? Jangan tak dihafal kan? Ya. Ini bulan kita, ini punya kita. Wabil khusus di 10 Muharram ni banyak kejadian besar. Yang pertama, halo? Diciptakannya Nabi Adam 10 Muharram. Yang kedua, diciptakannya langit bumi 10 Muharram. Yang ketiga, diterimanya taubat Nabi Adam 10 Muharram. Diterimanya taubat Nabi Daud 10 Muharram. Kamu tahu kenapa Nabi Daud bertaubat? Ustazah, ada yang nanya, Ustazah, iya, kenapa Nabi Daud tu nak bertaubat? Apa dosanya? Nabi Daud tu cak kami ni lah nak ceramah keliling, ya, ceramah keliling. Tahu-tahu tiap dia ceramah tu pasti berbini. Jadi bininya tu kelecehan.
Belagak-belagak peluk bininya tuh. Bayangkan kalau KUA ceramah berbini. Lokak gebut bininya ya. Nah, jadi sekali lagi naksir sama bini wong. Ini saja cerita dulu, tanggung ya. Naksir sama bini wong, marahlah lakinya ngari Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, aku nak curhat, silakan. Aku ni punya kambing siko. Terus ada wong tu terkenal punya kambing banyak yang seluruh penjuru ada. Jadi kambingku ni nak dimbek ya. Kira-kira model mak mana lah wong itu? Itu wong kate aguk kata Nabi Daud. Kate antanan. Kambing dia lah banyak nak ngembek kambing wong. Siapa wong itu? Awak berdosa tak boleh. Nabi Allah mau tahu siapa wong itu? Iya, anda sendiri. Aku tak pernah ngembek kambing. Kambing tu bini. Akhirnya bertobatlah Nabi Daud karena malunya dia kepada para yang lain. Nah, sampai situ dulu ya. Ada yang nak bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami nama Nisi dari pengajian MT Rodatul Nisa Komplek Rian Pratama Sematang Dorang. Umi, Ya? pertanyaan kami tidak berkenaan dengan tema mungkin, Boleh. tapi masih berkaitan bulan Muharram. Yang ingin kami tanyakan nih, kalau kita pergi haji ini ada keluarga kita waktu itu Tahlul. terakhir rangkaian haji itu nih, tahlul. keluarga kita yang tinggalkan itu ada kebiasaan nih, ada kebiasaan sedekah 9 Oh, Arafah. putih ini ya, nasinya putih, telurnya putih, templangnya putih. Kita mengatakan kan apa nih terakhir Arafah. Arafah ya. Hukum. Waktu itu kita mengatakan hukum Arafah, keluarga kita yang ditinggalkan bersedekah. Apakah itu ada tuntunan dari sunnah Nabi atau hadis Nabi atau sekedar tradisi? Sekedar itu nih, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi pada waktu wukuf biasanya keluarga kita di sini sedekah. Nah, masalah nak sedekah tu nak sedekah apa we jadi. Tak mesti nak nasi putih, iwak putih, lempang putih, laju ngantu pula lagi. Bebas ya, tapi yang jelas jangan yang pedas. Karena ustazah pernah waktu itu lagi wukuf, keluarga di sini sedekah nasi padang, ya, sambal ado. Nah sampai sana BAB terus aku pedas. Nah artinya apa? Bersedekah tak ada larangan, bahkan bersedekah itu pahalanya besar. Tapi menentukan serba putih tadi itu tradisi. Ya, tradisi yang ada di satu tempat. Kalau di Palembang ini KKT ya. Jadi bersedekahlah. Yang namanya kita ngenjuk uang makan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi nak mesti putih-putih Bu. Agak rai wong yang pergi haji itu pucat benyek di sana. Iya aja. Pucat benyek lah susah pula kita ya tak. Nah, jadi itu Bu ya. Ya. Ada yang lain lagi silakan. Waalaikumsalam. Namanya. Kami ingin menanyakan, ada yang mengatakan pada tanggal 10 Muharram itu disunatkan mengusap kepala anak yatim. Apakah itu merupakan tradisi sejak zaman dulu atau itu memang ada hadisnya? Ada. Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu kalau ditanya ke tentang menggosok kepala anak yatim tadi, nah ustazah tadi kan baru 4 ya sampai Nabi Daud. Nabi Daud. Ustazah lanjut ibu. Kemudian diselamatkannya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yunus, kemudian Nabi Sulaiman, disehatkannya Nabi Ayub, diselamatkannya Nabi Musa, Nabi Ibrahim dari api. Itu semua tanggal 10 Muharram. Kiamat itu akan datang tanggal 10 hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram. Tahunnya masih di
Rahsia ke kalau dah 1477 dah lebih 1500 kata Nabi. Ya. Kalau Imam Suyuti 1477 berarti 6 tahun lagi. Belum lunas kredit rumah. Tu. Pening pula kepala kita. Tapi yang penting kita siap-siap deh. Nah terakhir yang tanggal 10 Muharram ini kata baginda Rasul jadi Bu Asmani hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang berpuasa di 10 Muharram, maka gugurlah 10 macam dosa-dosanya, mendapat 10 macam pahala pergi haji dan umrah, mendapat 10 derajat pahala mati syahid, dan barang siapa yang menggosok kepala anak yatim, gugurlah dosa-dosanya itu sebanyak rambut anak yatim yang digosok tadi. Cuman jangan digosok baik, ninja duit. Ada wajib 4 aku sana digosoknya baliklah. Gosoknya baliklah. Ngamuk maknya demo dengan lagi. Ya. Digosok. Ustazah kata ustazah gogong sebanyak rambut anak yatim yang digosok. Betul. Kalau mah itu yang botak dah usah enjau juga. Yang botak tu rambutnya ada cuma dicukur. Jadi waktu ngosoknya agak nyak ke sedikit. Maksudnya gosok tu menyayangi, membelai. Ya, lebih bagus lagi menyantuni. Ya, jadi itu dari hadis Rasul. Ya, oke. Ada lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Muhajirin Sematangorang. Nama saya Bu Ida. Saya akan bertanya pada Ustazah. Tadi kata Ustazah boleh maling duit laki. Alhamdulillah dan maling duit laki. Tapi mana Ustazah kalau seandainya uang kita itu kita belanjakan untuk keluarga kita tanpa seizin suami. Apakah hukumnya dan apakah berdosa? Apakah memang katanya memang harus seizin suami, tapi namun itu uang penghasilan kita sendiri. Tapi kita dewek. Keluarga, misalnya, tapi tanpa izin suami. Bagaimana itu kalau Duit kita dewek. kita dewek? Oke. Ya. Ya, kasih ya saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ruang Berhikmah Sriwijaya TV serta jamaah sekalian. Halo. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ruang Berhikmah ya. Jadi kalau kita punya pencarian dewek, penghasilan dewek, dalam Islam tu ada aturannya, duit laki duit kita, duit kita duit kita. Ya. Jadi kalau laki nyari duit untuk bini, kalau bini terserahlah bini ya. Jadi kalau kita nyari duit dewek, kita nak sedekah, nak ngumroh ke orang tua kita tanpa seizin suami tak apa-apa. Yang tak boleh tu duit belanja yang ninjuk laki. Kan namanya duit belanja. Kita ngembek duit laki, bukan maling ngembek. Tanpa seizin laki untuk belanja rumah tangga boleh dalam Islam. Ya. Tapi kalau untuk hura-hura tak boleh. Ya, bersedekah pun tanpa sepengetahuan suami duit di belanja kita itu. Kita bersedekah laki boleh separuh pahalanya. Kita boleh dia boleh sikok, kita boleh setengah. Awak kita yang nyedekahnya. Nah, tapi kalau untuk tadi nak ngumroh ke keluarga, untuk apa istilahnya ngenjoi dulu. Kalau duit laki ngomong dulu, biar tidak timbul fitnah. Ejen sama suami. Tapi kalau duit kita dewek dah apa-apa. Karena dalam Islam misalnya bininya cariannya lebih besar dari lakinya, dia ngenjuk makan lakinya, dia dah ikhlas, haram lakinya makan hasil carian dia. Maka dari itu kalau carian dewek tak jadi masalah. Tapi kalau carian laki tetap harus ada konfirmasi ya. Itu Bu ya. Oke. Baiklah pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah dan jemaah di sini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nanti kita akan masuk lagi ke segmen berikutnya masih tentang sesi tanya jawab bersama Ustazah Umi. Nah, tetap jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Ruang Berhikmah.
Memang Joni lahirnya jantung paru-paru, besaran kepala, hidup. Paling besar 15 ada 20. Iya, ada enggak lebih. Nah itu. Kalau paling besar 1 juta paling besar gaji itu. Hai, kali ini lagu lama akan tampil outdoor loh. Untuk itu, yuk ramaikan dan saksikan lagu lama live akustik di Jarai Coffee House, Sabtu 19 Oktober 2019, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mari habiskan malam minggu sambil bernostalgia bersama. Catat tempat dan tanggalnya ya. Halo, halo, halo. Untuk kawan-kawan yang senang menggambar, nulis puisi dan pantun, bisa kirim karyanya ke sini. Cara Ikuti keseruan Si Bedul yang akan adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Ini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palu. Mulai dari top hits, komplem, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis sore. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV. Masih di rumah? Rumah bagaimana? Baiklah pemirsa Seria TV yang ada di rumah, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita bersama Ustazah Umi dan bersama Majelis Taklim FKFT Kecamatan Sematagora. Buat ibu yang sudah siap, boleh silakan maju untuk bertanya. Baiklah ibu-ibu, assalamualaikum semua. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah Umi Kalsum, yaitu tentang hijrah. Hijrah ini kan terbagi dua ya, kalau nggak salah, perbuatan dan Tempat. Perbuatan dan pergaulan. Nah, Bunda, ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kan mengajar Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika itu beliau memberikan unta 2. Nah, terus Nabi Muhammad itu memberikan unta dan diberinya unta 1, terus Nabi Muhammad memberikan uang kepadanya. Nah, apakah di zaman kita begitu, Bunda? Karena zaman Rasulullah saja ketika itu beliau diberikan unta 1 ekor oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad memberikannya uang. Nah, tetapi kebanyakan orang kita ini kebanyakan tidak mau kalau sudah dikasih diam-diam kayak gitu, Bunda. Gimana ini? Apakah memang diharuskan kita, kalau orang memberi kita harus memberi juga kepada yang memberi tadi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tentang sejarah tarikh ya. Pada waktu itu bukan Rasulullah
dikasih kudo untuk terus dia ngenjuk duit, tidak. Yang satu punya Abu Bakar dikasihkan ke Rasulullah, kurang satu untuk Sayyidina Abu Bakar, maka beli satu lagi, itulah dibayar oleh Rasulullah. Jadi unta itu dibeli, satu itu bukan punya Abu Bakar, tapi punya memang orang yang jual unta. Nah, melalui perantaraan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi hijrah itu baik pertanyaannya tadi ya. Itu Pergaulan dengan oh, pergaulan. Jadi hijrah tadi ada dua. Hijrah tempat seperti Rasul. Karena di Mekah itu umat Islam susah berkembang. Umat Islam dianiaya, diboikot, dizalimi oleh Abu Lahab dan CS-CS-nya. Maka Rasul memutuskan demi menjaga keselamatan, ketauhidan dan ajaran agama Islam, pindahlah Rasul dari Mekah ke Madinah. Sahabat yang ngikut as-sabiqunal awwalun itu yang 9 pertama ngikut ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Yang nerima itu kaum Ansor, ya. Itu ceritanya. Itu namanya pindah tempat. Lah kalau pindah hijrah makan ya. Kalau pindah alak atau hijrah ke alakul karimah, artinya alak yang selama ini belum baik, di tahun yang baru ini harus kita tingkatkan agar lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Halo? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mira dari Majelis Taklim Miftahul Jannah dari Desa Sukamulya, Sematang. Jadi saya ingin tanyakan pada Ibu Umi, bagaimanakah cara kiat-kiat kita selalu senantiasa untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan dari Ibu Mira tadi, mana tips atau kiat-kiat menjaga keistiqomahan? Oh. Tahu arti istiqomah apa? Hah? Halo? Bu, jangan banyak ngomong, istiqomah tahu dah artinya? Nah, belum tahu. Istiqomah itu artinya mantap. Mantap, tak berubah, tidak goyang, tercabut tak tercabut, ya, tergoyang tak tergoyang, teguh. Nah, mana supaya kita istiqomah? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur. Jangan nyingoi wong kanan kiri depan belakang pucuk bawah. Pokoknya inilah kita, rezekinya sekian insya Allah, ya. Dan kita tidak akan berpaling kepada yang lain. Jadi banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, iman kita kadang naik, kadang turun cas. HP baterainya ngedrop, dicas. Kita imannya lagi turun cas biar stabil terus. Mana caranya? Banyak. Salat jangan tinggal, baca Quran, datang ke majelis taklim. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, mantapkanlah hatiku di jalan agamamu. Yang penting kita dekat dengan Allah. Yang penting Allah sayang sama kita. 1000 orang benci dengan kita, Allah sayang sama kita, lain cerita. Ya. Jadi supaya disayang Allah, kita jangan menyimpang dari jalannya. Teruslah kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, istiqomah, mantap. Dinjau wong duit supaya tukar agama, sorry, nehi. Nah, ya. Oh payolah anak kau kawin ke dengan anak aku be, tapi pindah agama, no way. Oh ibu pengen kaya dah, dia kami tunjuk fasilitas segala macam, cuman ibu pindah agama, no way. Ya, tetaplah Allah di dalam hati kita. Itulah istiqomah. Ada yang lain lagi nak tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Umi, nama saya Ibu dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang pernah saya ketahui
sebelum Muharram itu para suami ataupun bapak itu harus melebihkan uang belanja kepada istri atau keluarganya. Mohon penjelasan. Ya, bagus pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya, itu salah sikonya. Ini yang ditunggu ibu-ibu. Buat para pemirsa Sriwijaya TV dimanapun berada, wabil khusus bapak-bapaknya. Di tanggal 10 Muharram ini, Bu, halo? Sayang sedikit pula bapak-bapaknya. Di tanggal 10 Muharram ini dianjurkan oleh Rasulullah, bapak-bapak mendobelkan duit belanjanya. Biar keluarganya makan lemak. Namanya tahun baru kita, ya. Selama ini makan balur bulu ayam, 10 Muharram kita masak ayam panggang. Ya. 10 Muharram ini harus bahagia, lebih ke rezeki, insya Allah menjauh keluarga belanja lebih. Di 10 Muharram Allah ganjar rezekinya dengan rezeki yang luas. Amin. Mudah-mudahan sudah tinjau belum duit? Ya Allah, kesiannya. Yang itulah yang tidak diungkit-ungkit. Tidak diungkit-ungkit wongnya kalau ceramah. Supaya apa? Biar ibunya tak nentu. Padahal memang harus lebih. Njuk. Kalau biasanya sehari 50.000, khusus 10 Muharram 100.000. Biasa 500.000, khusus 10 Muharram 1 juta. Wah, jadi lapang juga, ya. Halo? Jangan tahun baru Masehi kamu. Bapak Ibu, halo? Giliran tahun baru Masehi, Masya Allah. Siap-siap duit, padahal pahalanya kate. Bakar-bakaran malam itu. Yang soge berduit bakar sate kambing. Setengah berduit bakar sate ayam. Yang buntu bakar jagung. Yang buntunya bakar ubi. Nah, ini 10 Muharram makan lemak, ya. Kalau lakinya ada duit. Kalau tak kata duit, apa dia nak gajul tu? Iya. Sendal dijual, mana kelaku? Koyak mengoyak, ya. Jadi itu kalau ada duit. Baiklah pemirsa dan jemaah di sini yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nanti kita akan melanjutkan lagi perjumpaan kita setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Berhikmah. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV.
Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Masih di rumah hikmah. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan sampai ke sesi kesimpulan, tema tausiah kita kali ini yaitu hakikat 10 Muharram. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari salah satu pemirsa Sejati TV yang ada di rumah, dari Intan di Melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, bagaimana tata cara sholat istikharah dan tahajud yang baik dan benar? Ya. Mohon penjelasannya Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat tahajud, sholat istikharah sama cak kita sholat subuh. Cuman tahajud sunat, istikharah sunat. Kalau tahajud digawe ke malam hari, karena dia qiyamul lail, salat malam. Sedikit-dikitnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya terserah. Ada yang sampai 13, ya, 15, 7, silakan. Yang penting ganjil. Kemudian tata caranya sama, niat diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Rukun 13. Cuman niatnya niat sunnah. Usolli sunatan tahajud rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, kalau istikharah sama 2 rakaat juga. Niatnya usolli sunatan istikharah lillahi ta'ala. Rakaat ini lillahi ta'ala. Kapan ngaweknya? Terserah. Waktunya tidak terbatas. Boleh pagi, waktu duha, boleh siang, selepas zuhur, boleh malam. Pada waktu sholat tahajud. Itu intinya. Kalau tahajud itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau istikharah, kalau kita dihadapkan kepada 2 pilihan, mohon kepada Allah memilih salah sikoknya itu, ya. Nah itu Mas Ajis, ya. Pemirsa dan jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah melakukan sesi tanya jawab tentang hakikat 10 Muharram bersama Ustazah Umi Kalsum. Sekarang kami akan mempersilakan Ustazah untuk menyampaikan kesimpulan dan sekaligus doa untuk kita bersama. Silakan Ustazah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta pemirsa Sriwijaya TV dimanapun berada, yang jelas hamba Allah yang beruntung itulah, hamba Allah yang beruntung itu adalah hamba Allah yang tahun ini nanti lebih baik dari tahun kemarin. Kemudian apalagi yang harus kita pahami, bahwa di dalam Islam ada 4 bulan yang disebutkan dengan bulan haram, di mana kalau bulan itu datang kita dilarang untuk berpecah belah, berperang dan segala macamnya. Salah sikapnya adalah bulan Muharram. Wabil khusus di tanggal 10 Muharram banyak kejadian-kejadian besar macam yang sudah Ustazah ulas tadi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kita yang hadir di sini memaknai bahwa sesungguhnya para nabi-nabi Allah itu juga mengalami ujian yang amat besar, sehingga Allah angkat derajatnya karena mereka lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, yakinlah bahwa setiap kesulitan itu akan membuahkan hasil yang indah pada akhirnya di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, seperti diselamatkannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim karena istiqomah dalam menegakkan tauhid, Allah lindungi beliau, ya, sehingga beliau selamat. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa menteladani para kisah-kisah yang terdapat pada nabi-nabi Allah yang ada di tanggal 10 Muharram tadi, kejadian-kejadiannya, ya. Dan Ustazah ucapkan selamat tahun baru 1441 Hijriah
Mudah-mudahan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mohon maaf pada segala kekurangan. Kepada Allah saja mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbalana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayuna sirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'na al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufa muhtilafata min zahara min hawa ma batan min baladina Palembang khas wa min buldanil muslimina Indonesia amma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai sudah pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Umi dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi ladang hikmah untuk kita semua, dan semoga kita kedepannya menjadi pribadi insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustazah Umi dan Majelis Taklim FKMT Sematang Borang, Kecamatan Sematang Borang, dan terima kasih juga untuk pemirsa CJ TV yang ada di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tapi sebelum itu ada penutupan dari seni religi dari Majelis Taklim FKMT Kecamatan Sematang Borang. Saya Aiz Ahmed dan Ustazah Haja Nyimas Umi Kalsum MPTI mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kabar Sriwijaya hadir menjumpai Anda Rabu 16 Oktober 2019. Sejumlah kabar menarik akan kami hadirkan, di antaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berdiskusi dengan petani di Sumsel di Hari Pangan Sedunia, dan koordinasi bersama kepala daerah untuk mempercepat pemadaman karhutlah. Bersama saya Rara Munzir, inilah kabar Sriwijaya selengkapnya.
Pemirsa, Walhi Sumsel mengadakan acara dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional dan Hari Pangan Sedunia yang bertajuk Sedekah Rami Festival 2019 bertempat di Kambang Iwa, Palembang, Selasa sore 15 Oktober 2019. Gubernur Sumsel Herman Deru langsung hadir untuk berdiskusi dengan perwakilan petani dari desa-desa yang bermasalah terkait kesejahteraan. Walhi Sumsel mengadakan acara dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional dan Hari Pangan Sedunia yang bertajuk Sedekah Rami Festival 2019 bertempat di Taman Kambang Iwa, Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang awalnya diwakilkan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM oleh Reza Valepi tiba di lokasi acara dan bertemu langsung perwakilan petani untuk berbincang dan mendengarkan keluhan dan aspirasi para petani. Gubernur Sumatera Selatan juga didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Edward Chandra. Pihak petani melalui maklumat Pejuang Tani Sumatera Selatan menuntut 10 poin yang harus diselesaikan Gubernur Sumatera Selatan. Di antaranya, menindak tegas pemilik perkebunan sawit skala besar di kawasan hutan, memberikan hak kelola bagi masyarakat korban penggusuran Cawang Gumilir. Oleh sebab itu, kami mendesak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, agar melaksanakan rekomendasi penyelesaian krisis agraria yang termaktub dalam maklumat ini. Antara lain, 1. Mendorong program reforma agraria berkedaulatan, berkeadilan gender. 8. Pemerintah menindak tegas pemilik perkebunan sawit skala besar di kawasan hutan. 9. Memberikan hak kelola bagi masyarakat korban penggusuran Cawang Gumilir yang masih berada di wilayah pengungsian. 10. Mengutamakan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria di wilayah konflik. Tertanda. Terkait maklumat ini, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, setelah berdiskusi dengan para petani mengatakan bahwa sudah ada beberapa poin yang sudah dalam penyelesaian dan masih ada yang masih menunggu untuk diselesaikan. Ya, sebenarnya ada beberapa klaster itu, ada yang sudah dalam penyelesaian hampir finish, ada yang tunggu kewenangannya KLHK Kementerian, ini sedang mau kita susul seperti yang di Cawang Gumilir. Mudah-mudahan program redistribusi Presiden bisa segera terlaksana di situ, dan yang untuk lahan-lahan yang sudah berizin tapi tidak digunakan, kita akan tinjau di lapangan besok, termasuk apa yang disampaikan Pak Sukri tadi yang di Tulung Selapan. Kalau memang dia mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat, tentu kita akan tindak tegas. Final jika tidak ada perbaikan, kita cabut. Ditambahkan Gubernur Sumatera Selatan bahwa para petani harus siapkan data yang lengkap untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami para petani. SZPM, Sriwijaya TV. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Selasa 15 Oktober 2019 meninjau 3 lokasi yang terdampak karhutlah. Untuk mengatasi itu, rencananya pesawat Hercules akan diturunkan. Dampak kebakaran hutan di Sumatera Selatan semakin mengkhawatirkan, dan menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara di Kota Palembang sudah menunjukkan angka 192 pada Selasa 15 Oktober 2019, yang berarti kategori tidak sehat. Setelah melakukan pantauan dari udara di 3 kabupaten di Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan ada banyak metode yang terjadi dan untuk penyelesaian karhutlah masih terus dilakukan, salah satunya dengan menurunkan pesawat Hercules. Saya baru turun dari pesawat patroli, ibu aja saya ajak, jadi macam-macam persoalan itu. Ada yang sepertinya pembiaran, ada yang perluasan yang tidak terkendali. Ini tadi 3 kabupaten saya kelilingi. Waterbombing kita sudah 7 yang tidak berhenti. Teknologi modifikasi cuaca terus jalan, 800 kg garam kita tebar. Tadi ada hujan di Tanah Abang Pali, sedikit. Besok Herculesnya datang, insya Allah nggak ada hambatan. Hercules yang bisa mengangkut 4 ton garam, jadi dia bisa cari beberapa titik simpul awan yang mengandung air. Ditambahkan Herman Deru, untuk korporasi yang sudah menjadi tersangka dan jika diputuskan bersalah akan langsung dicabut izin usahanya. SZPM, Sriwijaya TV.
Gubernur Sumsel Herman Deru ditemui Rabu 16 Oktober 2019 mengatakan koordinasi bersama kepala daerah harus ditingkatkan dengan terobosan program baru yang mempercepat pemadaman mulai dari pengelolaan kanal dan sumur di dekat daerah yang terbakar sampai memperketat izin pengawasan perusahaan untuk pengelolaan lahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya agar penanganan karhutla dapat segera teratasi dengan mengajak Badan Restorasi Gambut, TNI, Polri, serta kepala daerah. Penanganan secara cepat harus dilakukan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, koordinasi bersama kepala daerah harus ditingkatkan dengan terobosan program baru yang mempercepat pemadaman, mulai dari pengelolaan kanal dan sumur di dekat daerah yang terbakar sampai memperketat izin pengawasan perusahaan untuk pengolahan lahan. Bupati harus bagaimana, gubernur harus bagaimana, ini pada tingkat lokal. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan, di mana kalau tadi alasan misalnya rawa harus tergenang air minimal jaraknya 40 cm. Tetapi gimana itu kalau kanal sudah mungkin Anda lahir saja di kanal. Dirinya menambahkan modifikasi cuaca serta penebaran garam terus dilakukan guna mempercepat turunnya hujan. Namun kondisi cuaca yang kering serta faktor angin menyebabkan hujan turun tidak sesuai dengan daerah yang diinginkan, terutama wilayah yang paling banyak terdapat titik panas. Tim Liputan Sriwijaya TV. DLHK Palembang masih kekurangan petugas kebersihan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Sriwijaya. Kan udah dijelasin janjiannya tuh di Taman Kota, Emi. Iya, emang sama ya? Iya, kenapa ya? Mungkin mau kondangan kali ya? Mungkin ya, atau mungkin... Saksikan 15 online. Hai, kali ini lagu lama akan tampil outdoor loh. Untuk itu, yuk ramaikan dan saksikan lagu lama live akustik di Jarai Coffee House, Sabtu 19 Oktober 2019, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mari habiskan malam minggu sambil bernostalgia bersama. Catat tempat dan tanggalnya ya. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. hanya di Sriwijaya TV.
Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Di kabar Sriwijaya pemirsa, Kepala Badan Restorasi Gambut mengatakan dari data BMKG di bulan Juli 2019 tercatat sebagai bulan terpanas dengan suhu terkering. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya hotspot terutama di wilayah Sumsel karena sebagian besar merupakan lahan gambut yang terdapat di wilayah Oki dan Muba yang menjadi salah satu penyumbang titik panas terbanyak. Kondisi cuaca di Indonesia tahun 2019 merupakan kondisi terparah. Dari pantauan BMKG, suhu harian mencapai titik kering yang menyebabkan munculnya titik panas di wilayah gambut. Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Fuad, mengatakan, dari data BMKG di tahun 2019, bulan Juli tercatat sebagai bulan terpanas dengan suhu terkering. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya hotspot, terutama di wilayah Sumatera Selatan, karena sebagian besar merupakan lahan gambut yang terdapat di wilayah Oki dan Musi Banyu Asin yang menjadi salah satu penyumbang titik panas terbanyak. Secara global di dunia, 2019 ini mencatat beberapa bulan terpanas yang pernah tercatat di muka bumi, yakni bulan Juni, bulan terpanas dari bulan-bulan Juni lainnya, bulan September, bulan terpanas juga dari bulan-bulan September yang pernah ada, dan bulan Juli 2019 itu bahkan bulan yang terpanas dari segala bulan yang pernah. Upaya restorasi gambut di kawasan konsesi tetap berlanjut. Hanya saja, upaya tersebut tidak sepenuhnya dipikul pihaknya, khususnya kawasan gambut di hutan tanaman industri menjadi urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim Liputan Sriwijaya TV. Terkait karhutla yang mengakibatkan kabut asap di Sumatera Selatan, Direktur Walhi Sumatera Selatan Hoirul Sobri mengatakan Walhi Sumsel sudah melakukan investigasi. Dari 8 titik yang didatangi ada 20 perusahaan yang sudah diinvestigasi dan pihaknya akan terus mengawal proses-proses hukum yang berlangsung. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan tampaknya mulai geram dengan terus terjadinya karhutlah yang mengakibatkan kabut asap pekat yang meresahkan semua pihak. Oleh karena itu, Direktur Walhi Sumatera Selatan Hoirul Sobri mengatakan Walhi Sumatera Selatan sudah melakukan investigasi. Sejauh ini dari 8 titik yang didatangi Walhi Sumatera Selatan ada 20 perusahaan yang sudah diinvestigasi. Lebih lanjut, Hoirul Sobri mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses-proses hukum yang berlangsung.
terkait pencabutan izin, baru lihat proses persidangan. Jangan sampai asap hilang juga proses hukum ini. Nah, itu yang banyak terjadi. Kita nggak mau lagi proses itu terjadi. Terus kita kawal asap hilang nggak hilang. Sepanjang tahun ini kita akan mengawal proses-proses misalnya hukum, baik itu dilakukan KLHK, pemerintah provinsi maupun kabupaten, ataupun ini dari masyarakat sipil sendiri yang melakukan. Ia menambahkan, tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah yaitu berupa pencabutan izin dari perusahaan yang terbukti bermasalah menjadi penyebab karhutlah selalu terjadi setiap tahunnya. Bebas bau keberlanjutan lingkungan hidup ini harus direview dan dicabut-cabut izin-izin lingkungan yang memang ini terbukti berapa kali melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Saya contohnya dampak karhutlah ini, misalnya kasus dalam konteks karhutlah ini kan banyak perusahaan-perusahaan kebakaran hutan di izin yang sama, lokasi yang sama, lalu kembali dan terulang lagi. Jadi memang proses pencegahan dengan melakukan pencabutan izin itu ini sangat dibutuhkan sekarang. Dari tahun ke tahun kita tidak pernah melakukan pencabutan izin. Reza PM, Sriwijaya TV. Kabut asap kiriman yang menyelimuti kota Lubuk Linggau sejak beberapa hari terakhir membuat salah satu rumah sakit di Lubuk Linggau membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan dengan tujuan agar warga tetap dalam kondisi sehat. Guna menghindari terpaparnya gangguan kesehatan warga akibat dampak kabut asap yang melanda kota Lubuk Linggau sejak 3 hari terakhir, salah satu rumah sakit di Lubuk Linggau membagikan sekitar 1.500 masker kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di ruas jalan Garuda kota Lubuk Linggau. Hal ini dilakukan lantaran kondisi udara saat ini di kota Lubuk Linggau terbilang cukup buruk akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang diduga berasal dari daerah tetangga seperti daerah Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Provinsi Jambi. Warga pun menyambut baik dengan pembagian masker ini sehingga dapat terbantu dan bermanfaat bagi kesehatan, khususnya bagi warga masyarakat yang bepergian dan beraktivitas di luar rumah. Ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi dengan situasi yang seperti ini, dan asapnya sudah pekat, ini terpengaruh untuk kesehatan baik untuk masyarakat atau untuk kita sendiri. Kan kita lihat ini kondisi asapnya di Lubuk Linggau semakin parah. Udah gitu kita juga peduli kesehatan masyarakat di kota Lubuk Linggau. Jadi Tim Liputan Sriwijaya TV. Untuk penanganan sampah, hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang masih mengalami kendala. Salah satunya jumlah armada sampah dan masih kekurangan petugas kebersihan yang ada di Kota Palembang. Untuk penanganan sampah hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang masih mengalami kendala. Salah satunya jumlah armada sampah yang ada di Kota Palembang. Saat ini DLHK Palembang hanya memiliki sebanyak 102 armada dari total armada yang idealnya di Kota Palembang sebanyak 160 armada pengangkut sampah. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Alex Fernandus. Jumlahnya ada 102 dan dari sebanyak itu yang kita miliki sesungguhnya untuk mencukupnya kita butuh 160 armada. Jadi dari yang ada sekarang itu hampir 35%, hampir mendekati 40 sampai 50%, terutama dump truck itu sudah tidak layak lagi. Ia menambahkan karena kurangnya armada pengangkut sampah ini, pada anggaran APBD perubahan tahun 2019, pihaknya telah mengajukan sebanyak 20 kontainer, 9 dump truck, serta 2 bulldozer. Selain armada, petugas kebersihan masih kurang. Saat ini Palembang hanya memiliki 580 orang petugas dari total kebutuhan sekitar 2.000 orang petugas. Tim Liputan Sriwijaya TV. 200 peserta ikuti diskusi bijak mengelola media sosial di Diskominfo Sumsel. Tetap di Kabar Sriwijaya.
tempat bergunjing bahasa kitanya, atau lumaza dan humaza dan lumaza, itu semuanya adalah terkategori dosa-dosa. Sudah kelas 5 SD nggak sekolah. Lang Joni dari lahirnya lainan jantung, paru-paru, pembesaran kepala, hidrosefalus. Paling besar 20, 15, ada 20. Iya, ada enggak lebih serawi demi uang. Nah, itulah paling besar, 1 juta paling besar gaji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Halo untuk kawan-kawan yang senang menggambar, nulis puisi dan pantun, bisa kirim karyanya ke sini. Syaratnya karya yang terpilih age tayang di program Si Bedul dan dapat bingkisan dari Bedul. Saksi ke Si Bedul setiap hari Jumat jam 4 sore cuma di Sriwijaya TV. Dadah. Anda kembali bersama kami pemirsa guna mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan gadget. Diskominfo Sumsel mengadakan forum grup discussion bidang IT bersama para pengguna media sosial dengan tema kita wujudkan generasi cerdas dan bijak dalam mengelola media sosial. Diskominfo Sumatera Selatan mengadakan forum grup discussion bidang IT bersama para pengguna media sosial. Dengan tema kita wujudkan generasi cerdas dan bijak dalam mengelola media sosial, bertempat di Grand Atiasa. PLT Kadiskominfo Sumsel, Ahmad Rizwan mengatakan, peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 200 orang, terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan admin akun publik. Menurutnya, pemanfaatan teknologi di Sumatera Selatan saat ini sudah sangat baik dalam hal pengelolaannya serta publikasinya ke masyarakat. Pada kegiatan FGD bidang IT, ini outputnya sesuai dengan tema generasi cerdas generasi bijak mengelola media sosial. Tujuan utamanya memberikan edukasi kepada seluruh generasi milenial bagaimana pemanfaatan teknologi dalam hal ini medsos secara bijak, secara benar, dan tidak menimbulkan efek negatif. Sementara itu, Asisten 3 Pemprov Sumsel, Edward Juliarta, mengapresiasi kegiatan ini karena mengedukasi program pemerintah yang proaktif kepada masyarakat melalui berita serta informasi yang mendidik, bukan dengan cara menyebarkan ujaran kebencian dan hoax.
Ya, sebenarnya ini kan bagian dari kita himbauan kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anak milenial ini untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Kita kasih edukasi kepada semua yang terkait dengan media sosial ini agar lebih memahami bahwa sekarang ini besarnya dunia informasi kita punya. Tim Liputan Sriwijaya TV. Berdasarkan data yang dilansir pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan terkait perkembangan ekspor-impor Sumatera Selatan pada September 2019. Pada September 2019 nilai ekspor di Sumsel turun hingga 16,87%. Sementara untuk nilai impor justru mengalami kenaikan sekitar 19,24%. Berdasarkan data yang dilansir pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan terkait perkembangan ekspor-impor Sumatera Selatan pada September 2019, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Endang Triwahyuningsi menjelaskan, jika kondisi ekspor di Sumatera Selatan pada 3 bulan terakhir terus mengalami penurunan, dan pada September 2019 nilai ekspor di Sumatera Selatan turun hingga 16,87%. Atau lebih tinggi dari penurunan ekspor nasional yang di angka 1,29%. Dengan ekspor masih didominasi dari sektor non-migas sebesar 90%. Untuk kondisi ekspor kita, ya 3 bulan terakhir ini turun terus ya, cenderung turun gitu. Di bulan September 2019 kita turun sebesar 16,87%. Sementara nasional turunnya 1,29%. Ia menambahkan, sementara untuk nilai impor justru mengalami kenaikan sekitar 19,24%, dengan sebagian besar impor berasal dari negara Tiongkok, Jepang, dan Thailand, berupa mesin serta pupuk. Dengan total perdagangan luar negeri Sumatera Selatan bulan September 2019 yang mengalami surplus sebesar 243,56 juta US dollar. Dengan naiknya nilai impor dan menurunnya nilai ekspor ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kondisi perekonomian di Sumatera Selatan. Tim Liputan Sriwijaya TV. BPPD Kota Palembang hingga 30 September 2019 lalu dari 11 jenis pajak yang dikelola perolehan pajak di Kota Palembang mencapai 49%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Sulaiman Amin. Namun ia optimis jika target tersebut dapat tercapai hingga akhir Desember 2019. Pihak BPPD Kota Palembang hingga 30 September 2019 lalu dari 11 jenis pajak yang dikelola perolehan pajak di Kota Palembang mencapai 49%. Meski perolehan pajak di Kota Palembang bahkan belum mencapai separuh dari target perolehan pajak di tahun 2019 yang mencapai angka 1,3 triliun rupiah, pihak BPPD Kota Palembang tetap optimis jika target tersebut dapat tercapai hingga akhir Desember 2019 ini. Hal ini dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Sulaiman Amin. Masih berkisar 49% di bulan September terakhir kemarin. Mungkin di update hari ini mungkin ada penambahan. Tapi kita tetap optimis untuk mengejar target yang sudah ditetapkan, yaitu 1,3 triliun. Sebelumnya hingga September 2019, pemerintah Kota Palembang telah berhasil mengumpulkan pajak dari sektor PBB sebesar 194 miliar rupiah atau sekitar 71% dari total masyarakat di Palembang. Dan untuk mencapai target, pihak BPPD Kota Palembang telah melakukan pemasangan e-tax pada restoran maupun memastikan para wajib pajak di Kota Palembang untuk rutin melakukan pembayaran pajak. Tim Liputan Sriwijaya TV. Modal di bawah 500 juta rupiah masyarakat Kota Palembang bisa urus siup di kecamatan. Tetap di Kabar Sriwijaya.
menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Ikuti keseruan Si Bedul yang akan mengajak adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Di sini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, top hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV. Mau bernostalgia dengan klip-klip lawas? Di sini tempatnya kalian bisa bernostalgia dan merequest klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam. Kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang lawas yang akan membawa Anda bernostalgia dan bernyanyi bersama dalam lagu lama setiap Rabu jam 9 malam. Music program hanya di Sriwijaya TV. Warnai waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seputar tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Sumatera Selatan dalam Cerita Sriwijaya setiap Jumat dan Senin jam 7:30 malam. Informasi terkini seputar hiburan, tren, gaya hidup, hobi, dan komunitas yang ada di Sumatera Selatan tersaji dalam Bujang Kades setiap Selasa jam 8:30 malam. Rangkaian berita-berita seputar dunia olahraga di Sumatera Selatan kami rangkum dalam Gol Gelora Olahraga setiap Senin jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Ikuti keseruan obrolan bersama tokoh-tokoh berprestasi dan menginspirasi dalam Bedalu setiap Kamis jam 9 malam. Bincang-bincang yang membahas seputar gaya hidup dan dunia kesehatan tersaji dalam Jendela setiap Sabtu jam 7 malam. Salurkan aspirasi Anda seputar peristiwa-peristiwa terkini yang terjadi di Sumatera Selatan dalam Ngopi 45 setiap Rabu jam 7 malam. Talk show program hanya di Sriwijaya TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk perizinan usaha di Palembang khususnya bagi UMKM sudah dilimpahkan paten ke kecamatan, atau untuk pembuatan siup sudah dapat dilakukan di kecamatan dengan catatan izin usaha yang dapat dilakukan di kecamatan hanya bagi usaha dengan modal di bawah 500 juta rupiah. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris DPMPTSP Palembang Yan Sihotang. Untuk perizinan usaha di Palembang khususnya bagi UMKM sudah dilimpahkan paten ke kecamatan, atau untuk pembuatan siup sudah dapat dilakukan di kecamatan. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengurus izin usaha. Terlebih lagi saat ini TDP atau tanda daftar perusahaan sudah digantikan dengan NIB atau nomor izin berusaha yang bisa diakses dan dibuat secara online dari rumah masing-masing. Namun dengan catatan, izin usaha yang dapat dilakukan di kecamatan hanya bagi usaha dengan modal di bawah 500 juta rupiah saja. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris DPMPTSP Palembang Yan Sihotang yang ditemui Rabu 16 Oktober 2019.
Sejak pelimpahan paten perizinan di kecamatan ini diterapkan, dari 100 perizinan yang dikelola DPMP TSP Palembang, mayoritas perizinan di Palembang berasal dari izin dari sektor kesehatan. Paten kecamatan yang modal di bawah 500 juta itu sudah bisa selesai di kecamatan, apalagi ditambah dengan hilangnya TDP menjadi NIB yang harus dibuat melalui OSS, one single submission, itu kan bisa online. Tim Liputan Sriwijaya TV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas tengah menyiapkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, di mana untuk pelaksanaan pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Musirawas menganggarkan dana sebesar 45,3 miliar rupiah. Kabupaten Musirawas sebagai salah satu daerah siap menyambut pilkada serentak tahun 2020 dengan ditandatangani melalui naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD antara Pemkab Musirawas bersama KPU Musirawas. Anggaran dana pelaksanaan pilkada di Musirawas sebesar 45,3 miliar rupiah. Dengan rincian dana 359 juta rupiah berasal dari APBD perubahan tahun 2019 dan 45 miliar rupiah nantinya berasal dari APBD tahun 2020 pemerintahan Kabupaten Musirawas. Rencananya anggaran ini akan digunakan KPU Musirawas mulai dari tahapan awal pilkada pada bulan Oktober 2019 hingga berakhirnya proses tahapan pada Desember 2020. Dalam tahapan awalnya, KPU Musirawas akan segera membuka pendaftaran bagi calon perorangan serta pembentukan petugas panitia pemilihan tingkat kecamatan yang ada di 14 kecamatan. Kita tangani naskah perjanjian hibah daerah NPHD dana pelaksanaan pilkada sebesar 4 miliar 350 juta. Dana tersebut akan kami gunakan sesuai dengan rencana kegiatan kami di pilkada Kabupaten Musirawas yang akan dimulai pada Oktober ini hingga Desember nanti. Sesuai jumlah DPT pada tahun 2019, sebanyak 278.639 daftar pemilih tetap dan jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah menjelang Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Musirawas. Sehingga nantinya tingkat partisipasi masyarakat untuk Pilkada ditargetkan mencapai angka 86% seperti pada pemilu serentak 2019 yang lalu. Tim Liputan Sriwijaya TV. Ratusan masyarakat petani yang berasal dari berbagai daerah di Sumsel bersama Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan mendatangi kantor DPRD Sumatera Selatan dengan cara long march guna menyampaikan aspirasi mereka. Ratusan masyarakat petani yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan bersama Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan mendatangi kantor DPRD Sumatera Selatan. Di sela-sela aksi, Hairul Sobri selaku Direktur Walhi Sumatera Selatan mengatakan, krisis agraria adalah akar permasalahan terkait kondisi lingkungan hidup, sehingga ancaman terhadap para petani dikhawatirkan ke depan akan lebih serius lagi. Seperti dalam 4 tahun terakhir, wilayah lahan pangan milik petani 500.000 hektar dan terus menyusut hingga menjadi 200.000 hektar. Hal tersebut terlihat terjadi ketimpangan karena berdasarkan data Walhi, ada terdapat sekitar 6 juta hektar lahan milik korporasi. Pihaknya pun meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lahan milik para petani yang terus tergerus karena ekspansi penguasaan lahan. Selain itu juga pihaknya menolak RUU Pertanahan yang dinilai tidak memihak ke masyarakat. Kita memperhatikan dengan bagaimana misalnya kepenguasaan lahan yang telah diberikan oleh pemerintah ini sangat timpang sekali. Misalnya penguasaan lahan di Sumatera Selatan ini saja ini ada sekitar 6 juta hektar ini dikuasai oleh korporasi. Nah, ini menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini sampai saat ini baik itu izin perkebunan sawit, kebun maupun tambang ini tidak melambangkan adanya keadilan. Ketua DPRD Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati mengatakan,
Pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan para pengunjuk rasa karena sedikit banyak memberikan informasi secara detail mengenai perusahaan-perusahaan mana yang akan diajak berdiskusi terkait problematika para petani di Sumatera Selatan. Kami juga terima kasih kepada Walhi yang saat sekarang sudah memberikan informasi kepada kami yang lebih detail. Perusahaan-perusahaan mana yang harus kita segera undang untuk duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di petani, khususnya yang melakukan unjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasinya pada siang hari ini. Tim Liputan Sriwijaya TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bakso yang merupakan makanan khas Indonesia ternyata dapat dikelola menjadi bakso kekinian dengan menambahkan gilingan cabai di dalamnya sebagai isi bakso serta ditambahkan kuah saus yang diraciknya sendiri. Bakso yang merupakan makanan khas Indonesia ternyata dapat dikelola dengan beraneka rasa sehingga memiliki cita rasa yang tersendiri. Di tangan salah satu pengusaha bakso, Leo, bakso ini ditambahkan sentuhan daging dengan gilingan cabai di dalam penyajiannya, serta ditambahkan kuah saus yang diraciknya sendiri, sehingga menjadi bakso kekinian yang diberi nama bakso lava. Menurutnya, dengan mengikuti perkembangan zaman, membuatnya berpikir untuk menciptakan olahan bakso yang berbeda, dengan membuat bakso olahannya menjadi bakso kekinian. Satu porsi bakso dijual dengan harga Rp30.000. Dalam sebulan, omset penjualan bakso lava ini mencapai puluhan juta rupiah. Karena kita penyajiannya menggunakan hot plate, terus komposisinya itu cabai yang sudah dikombinasikan dengan daging dan cincang dan urat seperti itu, sehingga tampilannya itu juga menggugah selera ketika dituangkan saus yang sudah diracik sedemikian rupa. Untuk bakso ini biasanya pembelian dari kalangan mana, Mas? Hampir target market kita yang paling luas itu anak-anak milenial ya, karena mereka senang dengan keunikan dan sesuatu yang viral gitu. Itu bakso lava yang memang orientasinya untuk orang-orang yang penyuka pedas. Tapi untuk yang tidak penyuka pedas, ya kita siapin bakso mozzarella, keju mozzarella, kemudian ada bakso daging cincang, ada juga bakso super gitu kan, telur dan double, itu ada semua untuk orang-orang yang tidak terlalu suka dengan pedas. Tim Liputan Sriwijaya TV. Pasca kebakaran di Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel, Kodam 2 Sriwijaya meninjau lokasi kebakaran. Pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Sidoing Kenayan, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Gubernur Sumatera Selatan didampingi Kapolda Sumatera Selatan beserta jajaran Kodam 2 Sriwijaya meninjau secara langsung lokasi kebakaran. Usai menyapa masyarakat, Herman Deru mengatakan jika rumah yang terbakar lebih dari 50 unit, pihaknya berencana akan melakukan revitalisasi. Walaupun revitalisasi ini belum bisa mengobati hati para korban, setidaknya diharapkan bisa jadi rumah yang layak dan semua unsur memenuhi. Ia pun berpesan agar memperhatikan gejala munculnya api serta memperhatikan instalasi listrik agar terpasang dengan baik, jangan sampai membuat distribusi listrik sendiri. Pada pemukiman Pak, itu nanti kita kalau dia di atas 50 nanti data dan kepemilikan tanahnya jelas, kita akan revitalisasi seperti yang di Kertapati. Kita revitalisasi sehingga dia menjadi rumah yang layak dan semua. Dari data yang diperoleh, sebanyak 62 rumah yang berada di lokasi hangus terbakar dengan 81 kepala keluarga yang menjadi korban. Untuk di RT 6, sebanyak 39 rumah dengan 47 kepala keluarga yang menjadi korban, sedangkan untuk di RT 8, sebanyak 24 rumah yang hangus terbakar dengan 34 kepala keluarga yang menjadi korban. Para korban yang terdampak kebakaran saat ini telah mengungsi ke rumah sanak keluarga, namun ada pula yang mengungsi di masjid yang tak jauh dari lokasi. Tim Liputan Sriwijaya TV.
Pemirsa, demikian kabar Sriwijaya. Jangan lupa saksikan kabar Sriwijaya siang setiap harinya pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya. Anda dapat menyaksikan informasi ini melalui video demand dan live streaming di www.sriwijayatv.com. Saya Rara Munzir, terima kasih, sampai jumpa. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat merupakan satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain terkenal dengan bangunan bersejarahnya, Kota Bandung juga terkenal dengan keseniannya. Sanggar seni yang terkenal di Kota Bandung antara lain Saung Mang Ujo yang berlokasi di Jalan Padasuka, Bandung Timur. Berdirinya Saung Angklung Ujo tidak dapat dilepaskan dari peran almarhum Ujo Ngalegana atau yang lebih dikenal dengan nama Mang Ujo. Seniman angklung asal Jawa Barat yang juga merupakan pendiri Saung Angklung Ujo. Lelaki kelahiran 5 Maret 1929 ini telah akrab dengan angklung berlaras pelok dan slendro sejak berusia 4 tahun. Kecintaan kepada angklung membuat Mang Ujo mendirikan Saung Angklung Ujo di tahun 1966 dengan maksud melestarikan dan memelihara seni dan kebudayaan tradisional Sunda. Mang Ujo wafat pada tanggal 3 Mei 2001 dan Saung Angklung Ujo diteruskan putra-putrinya agar kekayaan budaya lokal ini dapat tetap bertahan. Saung Angklung Ujo menjadi pilihan tepat jika Anda berwisata ke Paris Van Java, Bandung. Di tengah-tengah suasana yang segar dan dikelilingi oleh pohon-pohon bambu, kita bisa menikmati merdunya suara si bambu nyaring atau angklung yang dimainkan seniman setempat. Siap-siap, nomor 7. Saung Angklung Ujo merupakan workshop kebudayaan yang merupakan tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, dan workshop instrumen musik dari bambu. Sebetulnya Pak Ujo itu mengawali tempat ini, membangun tempat ini itu awalnya dari sepetak tanah berukuran 200 meter persegi. Sampai sekarang itu tahun 1966 dan sampai sekarang tahun 2012 alhamdulillah kita sudah punya sekitar 1 hektar tanah di sini. Dan di sini kita punya beberapa fasilitas. Yang paling utama itu adalah tempat pertunjukan. Kita mengadakan pertunjukan setiap sore pukul 3:30 sampai jam 5, dan itu rutin sepanjang tahun, hanya libur 2 hari kalau Idul Fitri sama 17 Agustus. Selebihnya kita selalu ada pertunjukan sore. Dan selain itu kita juga punya fasilitas pelatihan baik untuk anak-anak yang belajar di tempat kami maupun untuk orang luar yang ingin berlatih kesenian Sunda.
Pentas seni diselenggarakan di arena yang dinaungi atap anyaman bambu, menghadirkan rangkaian pertunjukan alat musik tradisional angklung yang dimainkan bersama kolintang, gendang, dan drum. Tiket masuk ke pertunjukan seni saung angklung Ujo sebesar Rp35.000 untuk anak-anak dan Rp50.000 untuk dewasa. Arena pentas seni angklung Ujo bisa menampung 500 pengunjung. Pertunjukan seni angklung Ujo dikemas dengan interaktif, mengajak pengunjung turut larut dalam pesona alunan angklung. Selain pertunjukan seni di saung angklung Ujo, para pengunjung bisa melihat proses pembuatan angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang telah mendunia. Bahkan, angklung telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dengan kategori karya agung warisan lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO pada bulan November tahun 2010. Angklung terbuat dari bambu. Tidak semua jenis bambu bisa digunakan sebagai bahan utama pembuatan angklung. Bambu hitam merupakan bambu yang memiliki kualitas terbaik untuk dijadikan angklung. Rahmat, salah seorang seniman angklung di saung angklung Ujo yang juga dikenal dengan keahliannya membuat dan memainkan musik angklung. Rahmat telah 35 tahun melakoni profesi sebagai pembuat angklung. Ini kan jadi angklung itu alat musik yang sangat unik, dari bambu bisa bunyi, bisa mengiringi bermacam-macam lagu. Saya tertariknya seperti itu. Dulu kan kita terkenal dengan bambu runcingnya. Kalau kita sekarang terkenal dengan bambu nyaringnya, mah angklung itu bambu nyaring kan. Jadi saya awal-awalnya saya tertarik itu untuk mainnya. Tepatnya semakin kesini semakin dirasakan si pembuat itu kurang sekali. Jadi akhirnya saya total terjun ke pembuatan angklungnya sendiri. Di tangannya, batang bambu dipotong, diberi lubang udara dengan ukuran tertentu, diikat, dan berbunyi indah ketika digoyang. Bambu yang dipakai itu ada 3 jenis macam bambu. Pertama, bambu hitam untuk suara. Kedua, bambu apus untuk dasar kerangka atau prim. Ketiga, bambu gembong untuk tiang kerangka atau prim. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4 tahun sampai 5 tahun. Ditebang di musim kemarau. Setelah ditebang, dikeringkan selama 1 tahun. Baru dibuat angklung. Prosesnya bambu yang kering dipotong-potong. Sebagian dibuat bakalan, sebagian dibuat kerangka. Setelah bakalan selesai, lalu dibuat nada atau suara. Dan setelah suara selesai, nanti dirangkai dengan kerangka. Dan terakhir diikat atau dililit dengan rotan. Supaya lebih mengkilap, mungkin di politur atau di pernis supaya warnanya agak mengkilap. Produksi saung angklung Ujo bisa dibeli di toko souvenir yang berada tepat di sebelah tempat pertunjukan seni. Selain angklung, di sini juga terdapat berbagai souvenir khas Jawa Barat, seperti wayang, topeng, dan pernak-pernik lainnya. Saung angklung Ujo telah mengekspor alat musik angklung ke beberapa negara, di antaranya Korea Selatan, Thailand, Dubai, hingga Amerika Serikat hingga 50 set tiap 3 bulan sekali.
Jika Anda tertarik, silakan datang ke Saung Angklung Ujo di Jalan Padasuka, Bandung Timur. Mari kita jadikan masyarakat kita mencintai kebudayaannya sendiri. Saya sendiri ini ingin membudayakan khususnya seni Sunda. Cintailah budaya Indonesia, khususnya angklung, biar nggak diklaim lagi oleh bangsa lain. Meskipun kain endek ada di seluruh Pulau Bali, kain endek Buleleng memiliki tidak kurang dari 19 motif yang khas, seperti tombak gongseng, daun anggur, dan Singaraja. Pada zaman kerajaan, motif-motif kain endek ini dapat memperlihatkan status sosial pemakainya, pemirsa. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah Bali justru mencanangkan penggunaan kain endek baik untuk perkantoran, seragam sekolah, ataupun kegiatan sehari-hari. Kain endek itu diproduksi oleh masyarakat di Buleleng banyak ya, dan itu menyerap tenaga kerja. Kita bangkitkan itu biar lapangan pekerjaan lebih banyak. Intinya itu, dan kita punya kekhasan, punya kekhususan ya, sehingga kita terus gairahkan agar masyarakat terus makin endek, sehingga ketika produksi demandnya meningkat, berarti masyarakatnya banyak dalam lapangan pekerjaan untuk di desa-desa ya. Ada banyak dan ibu sudah terus mengadakan pembinaan, pewarnaan. Dulu kelemahannya kan pewarnaan nih, karena pewarnaan diadakan pembinaan sehingga kain sekarang sudah lebih bagus dan warnanya lebih tahan. Mulai terjawab pertanyaan selama ini, kenapa setiap pergi ke Bali oleh-oleh andalannya adalah kain Bali? Ternyata kain Bali seperti endek ini memang pantas untuk buah tangan.
कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान खूंखार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा. Katakan Raja Dronodan, kau telah melihat kota kami Devda. Sekarang katakan, mengapa ada perbedaan pendapat menyatakan sebagai ibu kota kerajaan Sakya? Dalam konteks apa kekurangan Devda kami dibandingkan dengan kotamu Kapilwastu? Dalam masalah nasib, kota ini kurang. Apa maksudmu? Tentu saja yang kumaksud adalah takdirnya Devdut. Dia lebih tua dari Siddhartha. Dia berpendidikan dan dia berani. Namun karena nasib, di mana Siddhartha adalah putra mahkota. Boleh aku masuk? Silakan masuk ya saudara, silakan. Aku telah memasak semua makanan lezat ini sendirian, Paman. Luar biasa. Raja, kau telah memaafkan ya saudara. Hatiku sekarang merasa lebih ringan. Katakan hal lainnya. Bagaimana dengan penampilan putra Raja Sudodan dalam mengikuti tesnya? Pangeran bisa menang karena kecurangannya. Setelah melakukan tes, dia telah buktikan dirinya sebagai pengecut dan lemah di depan seluruh penduduk kota Kapilwastu. Bagaimana itu terjadi? Dia tidak membunuh Cita, dia hanya menyelamatkan anak dari hutan. Devdut yang memenggal Cita, kemudian mempersembahkan kepalanya kepada raja kita. Cerita ini perlu tersebar di seluruh kerajaan Sakya, bahwa raja masa depan mereka adalah seorang pengecut. Alih-alih Siddhartha, Devdut harus dinobatkan sebagai raja. Maafkan aku, Paman. Yang kau katakan itu tidak benar. Memang Siddhartha yang menyelamatkan kehidupan seorang anak. Bukankah Siddhartha yang unggul dalam semua kontes? Kau mungkin tidak percaya, tapi Siddhartha ada di hati rakyat Kapilwastu. Seseorang bisa mengotori kecemerlangan bintang, tapi bintang yang bersinar terang, Paman. Siddhartha, ambil pedangku. Aku ingin setiap kali aku melihatmu sebagai kesatria dengan senjata di tangannya. Aku tidak bisa menahan bebannya. Persahabatan Siddhartha dengan guru kaudannya sangat meningkat. Ini adalah hasil dari hubungan dan ajarannya Siddhartha semakin tertarik terhadap meditasinya.
Apa yang terjadi? Apa kau tidak bisa tidur? Iya. Pikiranku belum pernah segelisah ini, Prajapati. Aku tidak dapat memahami Siddhartha. Aku berharap dia tidak berakhir melakukan hal yang akan menodai nama nenek moyang kita. Tapi dia tidak bicara sesuatu yang tidak berarti. Ya, ada kebenaran dalam kata-katanya. Tapi tetap saja aku tidak puas padanya. Aku juga tidak tahu kenapa, Prajapati. Itu karena kau ingin anak kita mengikuti jalanmu.